Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Setiap kita tentunya merasakan sukacita yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Engkau membebaskan setiap kami, Engkau menebus kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami ingin membawa korban syukur kami. Kami ingin membawa penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Tiada lain dan tiada bukan. Semua karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Nothing but the blood of Jesus. That can make me whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya oleh karena darah-Mu Tuhan, kami menjadi baru. Kami menjadi putih seputih salju. Haleluya. Don't I know nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Karena darah-Mu Tuhan, sucikan kami, selamatkan kami. Oh, karena darah
buat Tuhan kita. Hanya oleh karena darah-Mu yang tercurah, kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang datang dengan segala kelemahan kami, keletihan kami, sakit penyakit kami Tuhan. Ketika kami meninggikan pujian kami, penyembahan kami pula membawa sukacita yang besar. Karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan, amin, amin dan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kasih salam kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, kata Tuhan. Pujilah Tuhan karena Dia sudah bangkit. Let us everything. Let everything That has spread. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise when I'm failing. I praise when I'm mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise without number. Praise me surround us. God's praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling. I praise when I don't. I praise 'cause I know You're in still control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a lamp that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Haleluya. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated again. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Kami
bersyukur Tuhan buat Tuhan yang sudah bangkit. Untuk itu kami ingin menceritakan kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Allah bangkit. Mari kita katakan. Bersoraklah. Lebih keras lagi. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, saya ingin dengan suara jemaat. Allah musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, 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 Haleluya. Tepuk tangannya lebih keras lagi untuk Tuhan kita yang sudah bangkit. Allah bangkit. Allah
sudah bangkit. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang besar. Kami ngakui Engkaulah Tuhan kami yang besar. Untuk itu kami juga ingin Tuhan, iman kami bertumbuh. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang besar buat kami. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan meskipun dalam kesesakan. Karena hidup kami di dalam genggaman-Mu Tuhan. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Itulah yang memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Kau. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu Tuhan, kebangkitanmu, kemenanganmu, Yesus. Savior, who can move the mountains? My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. He has conquered the grave. Katakan Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. He has conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory to the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. Singing for the glory for the risen King. Savior, He can move the mountain. Yes. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus Katakan sekali lagi, conquered Savior, the grave. Kau penyelamat kami Tuhan. Savior, He can move the mountains. Mimbar saya serahkan My kepada God Bapak. is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing it! Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Lagi katakan, sekali lagi katakan, Savior, come on, come on church, we will sing to you. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, Hallelujah. He rose and conquered the grave.
You are worthy. We will shout to you, Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Wow, haleluya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan daripadamu Tuhan. Kami terima kelepasan daripadamu Tuhan. Kami terima kesembuhan daripadamu Tuhan. Amin. Kami terima jalan keluar daripadamu Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan kemenangan-Mu atas dosa dan maut Tuhan. Itu kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Karena Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami. Bahkan Engkau naik ke sorga, memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tim praise and worship yang sudah melayani Tuhan. Berkati dengan urapan yang lebih dahsyat lagi daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasannya Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menaungi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menguatkan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa pemulihan, kami pulang membawa mujizat. Kami pulang membawa pertolongan, kami pulang membawa kesembuhan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mati, bangkit, mengalahkan maut. Terima kasih Bapak. Mulut kami terus memuji Tuhan. We will serve and worship a living God. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya masih itu sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangannya harus lebih dahsyat daripada Barcelona ketika menang ya. Real Madrid mah kalah udah. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah kebangkitannya mendeklarasikan kemenangan bagi umatnya. Saudara adalah umat pemenang? Saudara umat pemenang? Amin saudara? Ya, kita adalah orang-orang yang menang. Bilang kanan kirimu, kamu adalah orang yang menang. Kamu adalah orang yang menang. Haleluya. Karena siapa? Karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Memberikan kepada kita apa? Kurang keras 2, 3. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jerih payahmu apa saudara? Tidak sia-sia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jerih payah kita tidak sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia, ketekunan kita tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kebangkitannya itu mendeklarasikan kemenangan bagi umatnya. Kemenangan apa yang dimaksud dalam konteks 1 Korintus pasal 15 Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kemenangan atas dosa. Apa itu dosa? Bahasa Yunaninya hamartia. Yang artinya miss on the mark, artinya meleset dari sasaran. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah untuk merepresentasikan Allah di muka bumi, tapi meleset dari sasaran. Betul ya? Nah kita lihat saudara, perhatikan. Kemenangan atas dosa, 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah dikatakan pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Karena Yesus bangkit, dia mengalahkan dosa, itu juga jadi kemenangan bagi kita. Setiap yang orang percaya, dia bisa berkata tidak terhadap dosa karena Yesus hidup. Kalau Yesus tetap mati, dia tidak hidup, karya keselamatannya gugur seiring dengan kematiannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi lagi, kalau Yesus hanya mati dan dia tidak bangkit, karya keselamatannya itu gugur seiring dengan kematiannya. Tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama yang lain, tapi karena Yesus bangkit, dia memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk apa? Kita bisa berkata tidak. Jadi orang Kristen punya pilihan sekarang. Mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa atau hidup bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang menang. Kemenangan atas dosa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena problem terbesar manusia itu dosa. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Tidak bisa menyelesaikan dosa dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, kenapa penebus itu harus Allah dan juga manusia? Karena Allah tidak bisa mati, dia harus menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena manusia bisa mati, tetapi dia juga harus Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Kalau cuma sekedar manusia, dia berbuat dosa. Makanya dua sisi kealahan dan kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus bangkit, itu kemenangan atas dosa. Perhatikan baik-baik. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Ngapain hidup kudus? Kalau toh gak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau toh kematian itu selesai, habis perkara. Tetapi justru kebangkitannya memberikan kepada kita dorongan. Kita dimampukan untuk menang atas dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, kemenangan atas apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan atas maut. Pernah main game gak sih? Game arcade gitu, game perjalanan. Maut itu raja terakhir Bapak Ibu. Raja terakhir paling susah gak? Paling susah pastinya. Gak mungkin dong raja terakhir dimunculin di awal. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dengan kata lain, hari Jumat kita sudah belajar apa itu maut. Maut itu bukan sekedar roh atau jiwa terlepas dari tubuh, tapi maut itu bicara tentang terpisah dari Allah selama-lamanya, itu maut. Keterpisahan. Oleh sebab itu kemarin Jumat kita sudah belajar kenapa Yesus rela terpisah dari Allahnya, terpisah dari Bapaknya, supaya kita bersatu dengan Bapa. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Artinya apa saudaraku dikasih Tuhan? Maut itu, kematian itu bukan selesai perkara. Karena setelah firman Tuhan katakan apa? Kita percaya, orang yang percaya di dalam Yesus akan dibangkitkan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang 55-56, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut adalah keterpisahan dengan Allah, bukan hanya mati secara fisik, namun kematian jiwa, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dibayang-bayangi oleh kebinasaan dan keterpisahan dari Allah secara kekal, namun ada jaminan dan kepastian hidup kekal. Haleluya, yang ketiga katakan amin. Kemenangan atas maut Bapak Ibu Saudara. Hai maut di manakah sengatmu? Tawon atau lebah kalau habis nyengat apa yang terjadi? Apa yang terjadi mereka? Mati. Cuma satu kali menyengat, betul ya? Cuma satu kali menyengat. Dan ini berusaha menyengat manusia yang namanya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Loh kok bangkit? Ingat ya Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak maha tahu. Makanya dia coba-coba. Waktu Yesus mati kira-kira iblis seneng gak? Iya. Hari pertama tidak terjadi sesuatu, yes aku menang.
Hari kedua tidak terjadi sesuatu. Yes, aku menang. Tapi hari ketiga apa saudara? Tuhan Yesus bangkit. Makanya gak perlu beli kubur. Pinjem aja karena cuma dipakai 3 hari doang. Amin. Karena dia bangkit. Haleluya. Pertanyaannya, Tuhan telah memberikan kemenangan melalui apa kebangkitannya. Respon kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Respon kita yang pertama adalah bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah. Dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita perlu bersyukur atas kebangkitan Tuhan? Karena kebangkitannya memberikan kepada kita keselamatan yang teguh. Bapak Ibu Saudara, ayat 17 sampai 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan baik-baik ayat 18. Binasa juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi kita bersyukur Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan begini, Yohanes pasal 10, ayat 28-29 sama-sama kita baca, 2-3. Dan aku apa? Memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai apa saudara? Selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Bapak Gembala selalu bilang, saya suka dengan kata pasti. Saudara suka dengan yang pasti-pasti aja? Suka yang pasti-pasti aja? Selama ini kita pikir Pertamina pasti pas, ternyata nggak pas juga. Kita pikir red carpet di Pertamax ternyata bukan Pertamax. Dalam dunia penuh dengan ketidakpastian, tapi pastikan hidupmu di dalam Yesus. Mereka pasti tidak akan binasa. Kemarin TYF bahas tentang keselamatan. Sudah yakin selamat? Ada yang bilang, kemungkinan selamat. Mudah-mudahan selamat. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara pasti selamat? Siapa yang pasti selamat boleh angkat tangan? Siapa yang pasti selamat? Karena rame-rame ya ditanyanya ya. Ikut temennya, angkat tangan dia. Saya mau tanya lagi, saudara pasti selamat? Kalau hari ini tiba-tiba mati, yakin masuk surga? Coba siapa yang yakin? Boleh angkat tangan. Ada angkat tangan gini. Kenapa Anda yakin masuk surga? Apa yang membuat orang Kristen begitu confident sih? Halo, kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Amin saudara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Oleh sebab itu harusnya sekali selamat tetap selamat. Jangan keluar dari keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Masa mau meninggalkan Yesus, masa mau meninggalkan yang bernilai kekal demi yang bernilai fana Bapak Ibu? Bilang sama-sama dengan saya, goblok tuh orang. 2, 3, goblok tuh orang. Masa mau meninggalkan yang bernilai kekal demi yang fana, itu sama-sama katakan orangnya apa? Goblok tuh orang. Banyak orang meninggalkan Yesus demi jabatan, meninggalkan Yesus demi pacar, kan goblok. Masa mau meninggalkan yang pasti demi hal yang tidak pasti? Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Saudara percaya pasti selamat? Firman Tuhan katakan ini jaminannya seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib dikatakan sudah selesai, teleo, tetelesta, artinya apa? Itu terjadi satu kali di masa lampau, dampaknya sampai kepada kekekalan.
Karya keselamatan Tuhan itu sempurna. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu mendoakan kita supaya kita tetap percaya sampai pada akhirnya. Itu karya keselamatan, bukan hanya sekedar Yesus mati dan bangkit, tapi Tuhan menuntun kita sampai pada akhirnya kita mencapai keselamatan yang sempurna. Sekarang belum sempurna. Kenapa saya katakan belum sempurna? Karena tubuh kita belum ditebus. Masih bisa sakit, betul? Masih bisa mati, betul? Betul, yang ditebus apa? Roh dan jiwa yang ditebus. Tapi tubuh kita belum, kita masih bisa sakit, kita masih bisa mati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu bersyukur? Karena kebangkitannya memberikan kepada kita apa? Pengharapan. Ada lagunya kan, sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin saudara. Karena dia hidup ada hari esok. Kalau Yesus gak hidup, mati deh gue. Gitu. Ya, 1 Korintus 15 perhatikan. Ayat 19 dan 20. Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup saja, ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau kita berharap kepada Yesus yang mati. Kita orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini juga memberikan pengharapan kepada kita bahwa setiap orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memberikan pengharapan yang teguh. Bukankah dalam hidup ini kita butuh pengharapan, betul Bapak Ibu Saudara? Dan kita menaruh pengharapan kita di dalam siapa? Di dalam Yesus. Surat Ibrani mengatakan apa? Pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. The anchor of the soul, the anchor of the hope, jangkar pengharapan kita di dalam Yesus yang bangkit. Bukan Yesus yang mati Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah pergumulan, jangan pernah bilang gini, hidup gue berakhir. Udah kelar hidup gue, kelar deh hidup gue. Tahukah Bapak Ibu Saudara ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, dia menangis, dia merasa bahwa hidupnya berakhir karena Yesus mati. Wah Yesus mati, padahal kita berharap ya Yesus doing something. Dia lakukan sesuatu, kenapa dia mati? Murid-muridnya sampai ketakutan, mereka kumpul di satu tempat dengan ruangan terkunci Bapak Ibu Saudara. Maria Magdalena begitu mencintai Yesus dan berkata, aduh mungkin hidupku berakhir. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dipulihkan hidupnya. Pengharapannya dibangkitkan kembali. Mungkin hari-hari ini banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pengharapan. Mari di dalam Yesus yang bangkit ada pengharapan yang teguh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan. Kebangkitannya juga memberikan kepada kita pertobatan yang sungguh. Kenapa? Di tengah-tengah jemaat Tuhan di Korintus ada kelompok-kelompok orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ini sering kita baca nih, 1 Korintus 15 kita lihat. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas. Binatang buas di sini bukan singa ya. Tapi nabi-nabi palsu di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan, minum, besok juga modar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, ngapain susah-susah ke Tuhan? Marilah kita makan di lapo, minum tuak, sebab besok kita mati. Ya Pak ya? Tapi perhatikan ayat 33, seringkali kita baca ayat ini ya, konteks pergaulan yang buruk tuh di sini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu sesat. Artinya jangan bergaul dengan orang yang punya ajaran sesat dan keliru. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk apa? Merusakkan apa? Kebiasaan yang baik.
Terjemahan aslinya bukan kebiasaan, tapi karakter. Ya, pergaulan yang buruk, bad companion, ruin a good character. Meruntuhkan karakter yang baik. Tadinya percaya Yesus, tadinya percaya bahwa ada kebangkitan. Gaul sama kelompok-kelompok orang yang gak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau emang itu terjadi, Paulus bilang apa? Mari kita makan, mari kita minum, sebab besok kita akan mati. Kita mukbang aja, toh besok mati. 34 sama-sama kita baca. 2, 3. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bilang kanan kirimu, sadar. Bertobat. Jadi Yesus bangkit itu membawa kita kepada pertobatan, betul? Kalau Yesus mati dan gak bangkit, ngapain kita bertobat? Ngapain hidup serupa Kristus? Tapi justru karena Yesus bangkit, kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bertobatnya setahun sekali, pas lagi Jumat Agung. Setiap hari. Haleluya. Sadar kembali. Sebaik-baiknya. Jadi kalau tobat tuh jangan tobat, tar kumat. Sadar. Ya, sadar kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kemenangan yang kita peroleh, kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan yang kita peroleh, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan berdiri teguh. Nah, di dalam kebenaran yang sejati. Karena pada waktu itu banyak muncul kebenaran-kebenaran. Bahkan di surat Galatia dikatakan apa? Injil yang lain. Apa Injil yang lain? Kalau mau selamat, percaya Yesus plus sunat, itu Injil yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang anaknya disunat harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ada yang di sini anaknya disunat? Kalau kata firman Tuhan, kalau kamu disunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi kamu masih di bawah hukum Taurat. Berdiri teguh dikatakan di dalam kebenaran yang sejati. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh di dalam apa? Kebenaran. Orang yang pegang kebenaran yang sejati tidak akan pernah yang namanya murtad. Betul? Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kata murtad itu ada 2 apostasi, satu lagi apa saya lupa. Apostasi itu artinya menolak iman kepada Yesus. Anak bungsu itu sebenarnya murtad, tapi kategori yang kedua. Di tengah-tengah penderitaannya apa yang dilakukan oleh anak bungsu? Dia ingat apa? Dia ingat apa? Rumah Bapak. Makanya dia bisa comeback, betul ya? Bisa kembali. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh di dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya, sebab yang sangat penting ayat 3 dan 4. Telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai. Kebenaran yang sejati itu apa? Kristus telah mati karena siapa? Dosa-dosa kita. Yang kedua kebenaran itu apa? Kristus telah dikuburkan. Kalau dikuburkan artinya apa? Benar-benar mati. Kan banyak perdebatan ya. Orang mati itu boleh dikubur, harus dikubur atau dikremasi. Boleh nggak dikremasi? Kalau mau alkitabiah, kuburnya harus bikin gua, nggak di dalam tanah. Kan banyak orang memperdebatkan kan harus dikubur, harus dikremasi. Memang ada gereja-gereja tertentu tuh yang gak mau tuh kremasi. Tapi kita mengatakan apa? Kristus telah dikuburkan. Dan yang ketiga apa? Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan Alkitab kita dihapuskan berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Bapak Gembala berulang kali mengatakan demikian. Jika berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus
dihilangkan dari Alkitab. Oh ini bisa ngerubah konsentrasi nih. Alkitab tidak punya kuasa lagi, kekristenan tidak punya kuasa lagi. Betul Bapak Ibu Saudara? Yesus boleh lahir berulang kali, tapi kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Nah ini kebenaran yang sejati itu apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini Bapak Ibu Saudara, Kristus telah dibangkitkan. Kita punya Allah yang hidup. Makanya berdiri teguh di dalam kebenaran. Harusnya sekali kita percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Mari pegang kebenaran sejati. Apa itu? Kristus mati karena dosa-dosaku. Kristus telah dikuburkan. Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Kita perlu mengakui. Kemarin saya katakan satu-satunya orang yang paling beruntung adalah apa? Orang yang di samping Tuhan Yesus yang disalib, betul? Belum sempat pelayanan, belum sempat katekisasi, gak ikut bim cabir gitu ya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, bilang apa? Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kita tuh sepantasnya dihukum mati, tapi orang ini tidak pantas dihukum mati. Orang ini adalah orang benar. Bayangin loh, ini satu-satunya orang yang paling saya katakan dapat surga nomplok nih. Nggak sempat katekisasi, nggak sempat bim cabir, nggak sempat yang namanya ke gereja juga nggak sempat. Lalu mungkin ada yang bilang gitu, enak dong jadi dia. Kalau gitu gue mau percaya Yesus nanti kalau udah di... Betul Pak, kayaknya kudu disalib heula Pak. Ngasih ide Pak, betul Pak. Jadi selama ini orang yang tidak mau percaya disalib dulu ya Pak ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Meresponi kemenangan yang Tuhan berikan. Jangan goyah. Amin. Ya, jangan goyah. Betul Bapak Ibu Saudara? Ekonomi makin sulit. Betul? Perang dagang antara Cina dan Amerika. Bahkan ada yang kasih meme ya. Ternyata si Jinping selama ini sama Donald Trump itu lagi minum bir bareng sama makan kacang. Ada fotonya gitu kan. Ekonomi dunia tidak baik, tapi firman Tuhan katakan jangan goyah. Apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, jangan goyah. Apapun yang sedang kita alami, jangan goyah. Bilang kanan kirimu, jangan goyah. Kita udah berdiri teguh, jangan goyah. Simple nih, jangan goyah. Efesus 4. Ayat 14 sampai 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran. Ya sekarang begitu banyak ajaran, jadi dari zaman rasul-rasul begitu banyak tuh angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Nah kebenaran lagi ditulis. Kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Kemudian apa? Di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Supaya kita nggak goyah apa? Kita perlu bertumbuh, harus bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus bertumbuh, amin. Ya, bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan teguh berpegang supaya kita apa? Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Jangan goyah. Makanya kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Kristus. Itulah sebabnya kalau tumbuhan itu tumbuhnya ke arah mana? Ke arah mana? Sumber matahari, betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Dulu ada iklannya ya, tumbuh mah ke atas bukan ke samping. Tumbuh ke arah datangnya apa? Matahari. Sama juga kita harus bertumbuh ke arah siapa?
Di dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, ada beberapa hal. Bagaimana supaya kita jangan goyah? Senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin. Aku tidak goyah. Mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, kalau memandang kepada orang lain bisa goyah enggak? Bisa. Pandang gembalamu juga mungkin bisa goyah. Pandang rekan pelayananmu mungkin bisa goyah. Banyak orang kecewa sama rekan pelayanan. Tapi firman Tuhan katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Lalu kita punya Tuhan yang tangannya menopang hidup kita. Dikatakan apa? Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tepat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Dikatakan jangan goyah. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan yang menopang kita. Pada waktu Petrus berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan ketika dirasanya tiupan angin. Mulai goyah tuh dia. Ketika dirasanya tiupan angin. Makanya ikut Yesus jangan cuma berdasarkan perasaan. Alkitab katakan dia mulai tenggelam. Lalu Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, biarinlah coba dulu ngetes. Sanggup berapa lama dia? Apa yang dilakukan? Petrus bilang apa? Yesus tolonglah aku. Itu doa paling singkat, betul ya? Diulurkan. Dengan segera kata firman Tuhan. Dengan segera Tuhan menolong. Dengan segera tangan Tuhan diberikan kepada Petrus. Firman Tuhan katakan apa? Kita punya tangan Tuhan yang menopang kita. Mungkin begitu banyak orang yang ingin berusaha menjatuhkan kita. Mungkin banyak tangan-tangan di luar sana yang ingin berusaha menjatuhkan kita. Tapi tidak akan pernah sanggup melawan satu tangan Tuhan yang mengangkat hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, jangan goyah. Gimana? Ini. Menyimpan firman di dalam hati. Saya minta para pemain musik. Mazmur 37 ayat 30 sampai 31. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Nah ini. Langkah-langkahnya tidak goyah. Supaya saudara jangan goyah apa? Simpan firman di mana? Di dalam hati. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Saudara mau simpan firman? Mau simpan firman? Atau simpan kepahitan? Halo? Simpan firman atau simpan kepahitan? Orang yang simpan kepahitan gimana mukanya? Hah? Cemberut. Kayak ikan arwana habis ngadu-ngadu ke kaca tuh ya. Pernah dia nggak lagi susah cari ikan pakan gitu kan, dia jebret kaca. Jeding kan bibirnya. Oh ini kepahitan nih arwana. Yesus saya bilang ini kenapa arwana mukanya kayak gini jelek banget, kepahitan dia. Orang Kristen tuh kalau kepahitan tuh pasti mukanya kelihatan. Coba lihat kanan kirimu, wajahnya ada senyuman enggak? Atau wele tenan. Benceno kata orang Surabaya, benceno. Saudara mau simpan firman dalam hati, apa yang kamu simpan dalam hatimu akan keluar, lambat atau cepat. Kalau simpan kepahitan, ada orang ya saking bencinya ya, jangan sebut nama dia, aduh please jangan sebut, alergi please deh. Mulai gatal-gatal nih gua. Baru disebut gitu ya namanya, alergi langsung gatal-gatal, ya Allah tolong. Saudara mau simpan firman, amin? Kalau engkau simpan firman Tuhan katakan langkah-langkahnya tidak akan goyah. Yes. Mungkin pergumulan ada dalam hidup kita. Badai silih berganti dalam hidup kita. Mari kita simpan firman dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Ya bagaimana kita meresponi kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keempat adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini kan memberikan semangat dalam hidup kita, Yesus yang bangkit, otomatis kita melayani Allah yang hidup.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia, kepercayaanmu tidak sia-sia, pemberitaanmu tidak sia-sia, ketekunanmu tidak sia-sia, kekudusanmu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Saudara mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Siapa yang mau giat angkat tangan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi. Saya sering kali dengar sama orang kayak gini, 10 tahun yang lalu aku pelayanan loh, aku semangat loh, aku WL sekarang udah enggak. Tuhan gak nanya 10 tahun yang lalu. Tuhan tanya yang sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian dalam pelayanan, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Karena kita melayani Allah yang hidup. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini mungkin ada yang suka multimedia, silakan bantu multimedia. Kita kekurangan orang multimedia. Mungkin ada yang jadi singer, saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara cuma nyanyinya beraninya di kamar mandi doang. Bukankah penyanyi-penyanyi besar yang ada di on stage, di panggung besar dimulai dari nyanyi di kamar mandi? Kita nggak ada yang tahu. Kalau punya suara yang bagus berikan untuk Tuhan. Amin Saudara. Tapi aku mah fales. Gimana aku mah gak bisa nyanyi, fales kentut aja. Aduh, nadanya gak tuning, gak 440. Kan yang saya tanya bukan kentutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Kemenangan yang Kristus berikan Bapak Ibu Saudara, memberi dampak yang besar. Karena kita percaya pada Allah yang hidup. Kita melayani Allah yang hidup. Kita berpengharapan pada Allah yang hidup. Kita beribadah pada Allah yang hidup. Kita mengabdi pada Allah yang hidup. Kita memberitakan Allah yang hidup. Sehingga jerih payah, kepercayaan, pelayanan, pengharapan, ibadah, pengabdian, pemberitaan, persekutuan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Tolong Maggie dong volumenya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Come on! Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang hidup. Mari sama-sama katakan. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Come on, yeah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidup. Come on. Kau yang percaya, suruh semesta. Yang anak muda, are you ready to jump? 1, 2,
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Kasihlah berbuat, Haleluya. Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Hey. Sama-sama katakan Kau yang Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan lagi Kau yang berjaya. Oh, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. are you ready? Come on, Jay. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Agunglah. Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah Kekal. Yeah. masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu atas kami. Berikan kemuliaan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan mendeklarasikan kemenangan bagi umat Tuhan. Amin. Kami adalah umat-umat yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kami harus bersyukur selalu Tuhan atas kemenangan, atas kebangkitan-Mu Tuhan. Karena kepada kami Tuhan itu memberikan keselamatan yang teguh, pengharapan yang teguh, dan pertobatan yang sungguh bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdiri teguh di dalam kebenaran, tidak akan goyah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau giat selalu melayani Engkau Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup, memberitakan Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk perkataan Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami. Apapun yang sedang terjadi, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya akan berdoa buat saudara. Mungkin ada yang terjemah Tuhan yang datang pagi-pagi hari ini Tuhan. Mereka datang membawa masalah pergumulan, mungkin dalam rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Yang sakit disembuhkan. Amin. Hamba juga teringat dengan beberapa saudara kami Tuhan, anak Fiona yang sedang sakit, sempat dirawat di Beta Medica Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu. Anak ini sakit tipes, sakit lambung, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa dengan Tante Tauing Tuhan yang beberapa hari yang lalu di kemo, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pemulihan daripada Tuhan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, biar imannya semakin kuat di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapak. Juga Bapak Gembala yang masih ada bagian tubuh yang sakit di bagian bokongnya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Bahkan mungkin saudara-saudara yang lain Tuhan. Dan Tante Ing yang sedang sakit, nyatakan kuasa-Mu. Pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat dengan Rafael yang agak anget badannya, sedikit demam, nyatakan kuasa-Mu. Kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami Tuhan. Anugerah Tuhan besar buat setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan goyah. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus,
Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, gentar, karena Engkau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi kita Tebus dosa, yang sudah bangkit, yang menebus hidup kita. membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Engkau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Cepat katakan sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Katakan sekali lagi sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Engkau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus akan memberkati. Syukur kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Syukur kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Syukur kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan,
kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara pada kami dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biar Tuhan Yesus sendiri akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, demikian juga lighting, usher, bahkan seker kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih jauh. Kau berkati sebentar pasca Natal Minggu dan sebentar sore ada ibadah raya yang kedua. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Rencana pengaspalan jalan atau gang akan dilaksanakan mulai besok. Tuhan campur tangan. Khususnya kami berdoa untuk keluarga yang sudah berkorban. Bapak Anwar dan istrinya, Ibu Hana, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, dan hasil ternak-Mu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.